Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di pagi yang indah ini, marilah kita awali kemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Pada pagi yang indah ini, tema dengan berjudul takdir. Takdir, ada takdir baik dan takdir tidak baik. Takdir kebaikan dan takdir keburukan. Jadi takdir di sini pun terbagi menjadi dua. Takdir secara nafsiyah dan takdir secara ilahiyah. Takdir secara nafsiyah yaitu ketika kita ditakdirkan di dalam kehidupan ini berlaku kebaikan, ketaatan di dalam beragama, ditakdirkan sebagai ahli sedekah, ahli dermawan, ahli ibadah, ahli sholat, ahli wiridan, ahli sholawatan, ahli baca Al-Quran, ahli menghafal Al-Quran, dan sebagainya. Itulah takdir baik di dalam takdir nafsiyah. Jadi semua takdir itu kita akui sebagai takdir atau perbuatan kita sendiri. Kebaikan kita sendiri di dalam hati kita. Kedermawanan diri kita sendiri di dalam hati kita. Solat kita sendiri di dalam hati kita. Ibadah kita sendiri di dalam hati kita. Bekerja kita sendiri di dalam hati kita. Semuanya full dengan nafsiyah diri manusia kita atau di dalam pengakuan kekuasaan diri manusia kita di hati kita. Karena yang wujud, yang nampak, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa masih diri nafsiyah manusianya. Inilah takdir baik secara nafsiyah. Ada juga takdir buruk secara nafsiyah, yakni orang-orang yang ditakdir atau dimalaskan untuk beribadah kepada Allah secara syariat, malas sholat, malas ibadah, malas zikiran, malas sholawatan, malas bekerja, dan sebagainya. Di dalam hatinya pun penuh dengan penderitaan, gundah gulana, dan sebagainya. Penuh dengan kekhawatiran.
Kalau yang nafsiyah tentang kebaikan tadi, hatinya penuh dengan kebahagiaan. Bahagia secara nafsiyahnya. Di dalam takdir keburukan secara nafsiyah ini pun juga penderitaan, keburukan, kesengsaraan, ketakutan, kekhawatiran pun diakui sebagai hak milik nafsiyah manusianya. Inilah yang dikatakan takdir baik dan buruk secara hawa nafsu, secara nafsiyahnya. Jadi di sisi manusia ada baik dan ada buruk. Akan tetapi di sisi Allah, meskipun itu takdir baik dan takdir buruk, bila manusianya masih menjadi Tuhan di dalamnya, bila manusianya masih merasa yang paling wujud daripada wujud Tuhan, bila manusianya yang merasa hidup daripada hidupnya Tuhan, bila manusianya merasa berkuasa atas kehendak diri nafsiyahnya daripada kuasa atas diri kehendak Tuhannya, maka semuanya ya amal yang buruk. Takdir yang buruk di sisi Allah. Kenapa? Karena tak ada Tuhan bagi kita di hati kita di dalam mengarungi takdir baik dan buruk itu. Seolah-olah takdir kebaikan yang menimpa kita hasil jerih payah kita sendiri. La haula wala quwata. Diri manusia, diri nafsiyah kita sendiri selama ini yang berbuat, yang berjuang untuk meraih kekayaan, untuk meraih ilmu yang tinggi, untuk meraih amal yang banyak. Semuanya masih daya upayanya manusianya. Otomatis di dalam hatinya penuh dengan rasa bangga, penuh dengan kesombongan di hati karena ketika melihat orang lain yang tak sepadan dengan laku diri kita. Kita gampang merendahkan orang lain. Kita gampang menghardik orang lain meskipun lewat hati. Itulah tanda-tanda karena takdir baik itu masih dikuasai, masih diakui oleh diri nafsiyah manusianya. Sama halnya takdir buruk itu pun bila terjadi di dalam hatinya tak ada Tuhan yang mentuhani takdir baik dan takdir buruk itu, maka semuanya itu keburukan di sisi Tuhan. Karena seolah-olah manusianya jadi Tuhan atas kebaikannya, seolah-olah manusia jadi Tuhan atas keburukannya. Jadi inilah yang dimaksud takdir secara nafsiyah, takdir kebaikan dan takdir keburukan versi manusia, versi hawa nafsu. Bila di dalam hati kita masih najis, masih dikuasai, masih dirajai hawa nafsu kita, maka bila hati ini najis, maka najislah semuanya. Bila hati kita kotor dari Tuhan, maka kotorlah semua apa yang dilakukannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian takdir secara ilahiyah di sisi Allah. Ketika manusia sudah rela, ketika manusia sudah ridho kembali bertuhankan hanya Allah di dalam hatinya, yakni la ilaha illallah, pasti takdir-takdir yang terlewati bagi manusianya, baik itu pun takdir baik, kebaikan atau takdir keburukan, bila manusianya sudah bertuhankan kepada Tuhan yang berkuasa atas diri manusianya, maka sudah tak ada
baik dan buruk lagi di sisi manusianya, akan tetapi semua sudah kembali kepada lillahi ta'ala yang berkuasa atas diri manusianya. Maka dari itu teraplikasilah Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Baik itu kebaikan di sisi manusia ataupun itu keburukan di sisi manusia. Jadi itulah takdir baik ataupun takdir buruk yang menimpa manusia, yang mana manusia sudah selamat dari takdir-takdir yang dilewatinya. Karena takdir semuanya dipersembahkan, dipulangkan, dirojiunkan kepada lillahi ta'ala. Jadi manusianya sudah tak terkena bahaya lagi dari takdir kebaikannya, bahaya kesombongan, bahaya kebanggaan, bahaya merasa mulia daripada yang lain. Sudah tak bisa mendatangi manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya. Karena hatinya sudah bersih dari, sudah suci dari kemanusiaannya. Jadi kebanggaan, kesombongan, kemuliaan, fahsya wal mungkar sudah dilibas habis dengan Tuhannya. Maknanya hatinya selalu bertumpu kepada kekuasaan, bertumpu kepada kodok dan kodar Tuhannya. Kodok dan kodar uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Takdir keburukan secara ilahiyah pun demikian. Jadi ketika manusianya sudah tak mampu lagi hidup, tak mampu lagi berbuat, tapi Allah mentakdirkan ia di dalam keburukan di sisi manusia. Kelihatan manusia ia diperankan atau diperjalankan di dalam hal-hal yang buruk. Contoh tidak sholat, contoh tidak zikiran, contoh yakni melanggar perintah-perintah syariat. Kelihatannya demikian menurut manusia, akan tetapi bagi hamba yang sudah kembali kepada Tuhannya, bagaimana mungkin ia bisa melakukan kesalahan? Bagaimana mungkin ia bisa melakukan kemaksiatan? Sementara dirinya hanyalah diperankan Tuhannya. Sedangkan dirinya sudah pulang kepada trimo ing pandumi Gustine. Jadi perbuatan baik atau buruk pun sudah tak kuasa ia lakukan. Karena itulah semua pulang kepada Tuhannya sebagai penguasa dirinya. Jadi manusia-manusia inilah yang selamat dari perbuatan baik dan buruknya. Karena ia sudah kembali kepada ayat Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakanmu dan Allah lah yang menciptakan seluruh perbuatanmu. Hati sudah kembali kepada lillah. Terus kadang ada pertanyaan, bagaimana mungkin bila ada orang yang berbuat maksiat, di dalam hatinya ia selalu memulangkan semuanya kemaksiatannya kepada Allah. Contoh, aku tidak sholat secara 5 waktu karena aku sudah ditakdirkan begini oleh Allah. Aku tidak ibadah, aku tidak zikiran karena aku sudah ditakdirkan begini oleh Allah. Ini salah paham. Coba kita pahami. Bagaimana mungkin kita bisa meninggalkan sholat 5 waktu? Bagaimana mungkin kita bisa meninggalkan ibadah-ibadah? Bagaimana mungkin kita meninggalkan zikiran, sholawatan, berderma dan sebagainya? Sementara kita sudah tidak ada.
Bila masih ada pengakuan di dalam hati kita, aku begini kan karena aku ditakdirkan begini. Aku tidak sholat 5 waktu karena aku ditakdirkan oleh Allah tidak sholat 5 waktu. Ini salah paham. Kebanyakan manusia yang salah paham memahami tentang ilmu ketuhanan sehingga manusianya lupa kepada Tuhannya hingga manusianya jadi Tuhan sendiri. Karena salah memahami. Jadi dibuatnya alasan-alasan ilmu hakikat makrifat itu untuk kemalasannya, untuk sholat 5 waktu. Untuk kemalasannya, untuk ibadah. Untuk kemalasannya, untuk bakhil kepada sesama. Untuk medit kepada sesama. Aku medit, aku bakhilkan karena Allah. Karena Tuhan yang membuatku bakhil, yang membuatku medit. Ini salah paham. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan tidak sholat, tidak ibadah, melakukan bakhil, medit kepada sesama, bila Anda masih ada. Bila Anda masih ada, itu kan perbuatan Anda. Itu kan perbuatan kita. Bila masih ada aku, diri manusianya di hatinya. Jadi Allah dibuat aling-aling atau dibuat tebeng bagi iman hawa nafsunya di hatinya. Jadi ini orang-orang yang salah memahami. Ya kelihatannya Allah, tapi Allah yang mana? Bila di dalam hati masih ada aku, diri manusianya yang merasa diperjalankan Allah, berarti kan masih belum makrifat. Berarti kan masih belum mati, belum berbaiat. Karena manusianya masih jadi Tuhan yang merasa dijalankan Tuhan. Jadi bagi manusia yang sudah sampai kepada Tuhannya, manusia sudah tak mengaku-akui lagi apa yang diperbuatnya. Sama halnya seperti orang gila yang tak tahu diri manusianya. Apapun dilakukan karena bukan lagu manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita, terutama saya sendiri, memahaminya. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih dahulu di dalam hati kita untuk menghening-heningkan diri kita, mensunyi-sunyikan diri kita, menggelap-gelapkan diri kita agar tak jadi Tuhan lagi di hati kita. Mengheningkan cipta, mulai, silahkan. Mengheningkan cipta, selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka Al-Qur'annya di surat Al-Furqan. Ayat pertama sampai ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau kitab kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Jadi di artinya sini, diterjemahannya
Tafsirannya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya, dalam kurung Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia. Ini makna secara syariatnya. Akan tetapi makna secara hakikatnya adalah Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan kepada hambanya. Jadi siapakah hamba Allah? Apakah Nabi Muhammad saja? Hamba Allah adalah seluruh manusia yang dikehendaki sadar akan dirinya. Itulah yang dimaksud Muhammad Rasulullah, menjadi Rasul-Rasulnya Allah. Di dalam kehidupan kita ada para alim ulama. Itulah penerus-penerus para nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Orang-orang yang selalu mengingatkan, mengajak pulang kembali kepada Allah. Itulah ulama warasatul anbiya. Para habaib, para kiai, para alim ulama yang kita kenal semuanya menjadi Rasul-Rasul Allah untuk mengajak, menyadarkan manusia kepada jalan Tuhannya. Agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia. Makna jin dan manusia itu hawa nafsu yang selama ini kita jadikan Tuhan. Lanjutan ayatnya, alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam berkuasa, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Ayat yang selanjutnya, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia untuk disembah, padahal mereka Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya dan tidak dapat mendatangkan manfaat serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan dan tidak pula membangkitkan. Benarlah sudah apa yang kita paparkan di depan tadi. Takdir baik dan buruk secara nafsiyah dan takdir baik dan buruk secara ilahiyah. Inilah bukti ayatnya. Namun mereka, kita selama ini mengambil Tuhan-Tuhan yang selain Allah, yakni hawa nafsu kita sendiri yang merasa mempunyai takdir-takdir sendiri, baik itu takdir kebaikan, takdir keburukan. Selama ini kita jadi Tuhan. Selama kebaikan atau keburukan dituhani oleh jin, dituhani oleh hawa nafsu diri manusia kita yang panas ini, maka semuanya pun juga terbakar. Juga tak selamat, yakni takdir keburukan. Karena manusianya di dalam hatinya mencari Tuhan-Tuhan yang selain Allah. Padahal manusianya juga diciptakan oleh Allah. Coba buka lagi di dalam surat At-Talaq. Bismillahirrahmanirrahim.
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعد به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Yang artinya, maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Di sini ada dikatakan 2 saksi. Siapa saksi itu? Saksi itu adalah jin dan manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya. Diri kita dan hawa nafsu kita yang kita relakan, yang kita ridhokan kembali kepada Tuhan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Inilah saksi, 2 saksi itu secara hakikatnya. Kalau 2 saksi secara syariatnya, ya manusia-manusia. 2 saksi, yakni hati kita sudah rela, ridho, kembali kepada Allah. Maka barang siapa yang bertakwa, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan dia memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Subhanallah, sadaqallahul azim. Itulah yang dikatakan takdir di sisi ilahiyah, takdir baik dan takdir buruk. Selalu di dalam ketakwaan hamba-hambanya dengan saksi manusia dan hawa nafsunya dikembalikan dengan rela dan ridho lewat pintu baiat kepada Tuhannya. Agar apa? Agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Agar apa? Agar dicukupi segala kebutuhannya, segala keperluannya. Agar dijaga manusianya dari fahsya wal munkar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua sama-sama disadarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan salawat dalimin taf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgili ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام
bijahi sayyidil mursalin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.